wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Muhammadiyah itu organisasi Puritan. Apa itu Puritan? Kalau untuk mengetahui apa itu Puritan itu harus membaca buku Kitab Kuning itu. Ada yang menulis tentang Kitab Kuning itu. Puritan itu organisasi yang kembali ke belakang, melihat sesuatu yang generasi terbaik. Kapan generasi terbaik paling baik di zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang disebut dengan salafus soleh. Muhammadiyah itu ada sisi itunya, ada sisi puritanya, kembali ke belakang, ke masa salaf. Saya setuju tapi tidak semuanya. Karena itu Muhammadiyah juga seperti itu. Karena itu saya pilih Muhammadiyah. Urusan ibadah dan urusan akidah itu Puritan, nggak bisa tidak, nggak ada tawar menawar, udah selesai. Urusan akidah, urusan ibadah itu memang Puritan, nggak ada pilihan. Sami'na wa ata'na. Dimensi ibadah itu tidak ada modifikasi, tidak ada menambah, tidak ada mengurangi. Karakter ibadah dan akidah itu statis. Kita hanya sami'na wa ata'na. Dan goer makul makna, tidak bisa dipahami secara makna, given aja. Karena itu bagian akidah dan ibadah itu termasuk masalah-masalah yang subut, tidak berubah. Dan salah satu karakter Islam adalah as-subut, tetap tidak berubah. Tapi yang kedua, kenapa pilih Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah juga menerima ajaran, menerima hal-hal baru, kemodernan. Muhammadiyah organisasi modern, tidak gatek, tidak gagap dengan kemodernan seperti apapun. Tidak itu. Tidak masalah dengan ilmu seperti apapun Muhammadiyah bisa. Karena dalam diri Muhammadiyah atau dalam diri Islam ada sisi al-murunah. Murunah itu mutagayyirat yang anytime bisa berubah. Inilah sisi luas dari Islam itu. Dan Muhammadiyah menganut ini, mutagayyirat, hal-hal, masalah-masalah bank, masalah-masalah yang lain-lain itu Muhammadiyah itu termasuk kategori mutagayyirat. Berulah kaidah yang sering saya baca, al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh, memelihara yang lama yang bagus tapi menerima yang baru yang lebih bagus. Itulah yang disebut dengan tajdid, gerakan tajdid, pembaharuan, selalu memperbaharui pemikiran-pemikiran yang memang bisa diperbaharui, tapi yang tadi yang subut tidak. 3, karena Muhammadiyah peduli dengan pendidikan. Sedangkan pendidikan adalah basic kemanusiaan. Jadi andil Muhammadiyah pada dunia adalah memperbaiki kemanusiaan, menaikkan martabat kemanusiaan. Istilah orang sosiologi menyebutnya
emansipatoris. Muhammadiyah terhadap kemanusiaan itu emansipatoris, ikut bersama-sama menaikkan martabat kemanusiaan. Dan itu pendidikan sekaligus kesehatan. Peduli pendidikan, peduli kesehatan. Yang dua-duanya adalah menaikkan martabat, menaikkan kualitas kemanusiaan. Itulah sisi emansipatoris manusia. Bapak ketahuilah, semua nabi kalau tinjau dari sisi sosiologi itu emansipatoris. Mulai Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, sampai 25 nabi, semuanya salah satu gagasannya, salah satu programnya itu menaikkan martabat kemanusiaan. Wujudnya ekonomi, kesehatan, dan tadi pendidikan. Ada diktasmennya, ada kesehatan. Saya cari organisasi yang itu ada semuanya, dan saya hanya menemukan di Muhammadiyah. Sisi lain mungkin pendidikan, agama gitu. Nah, yang lain dia agak minggir, tidak ikutan. Tadi udah berapa? Udah 4 ya. Puritan, modern, pendidikan, kesehatan. Ada sekarang ini lain lagi. Terus masuk ekonomi juga. Nah, ekonomi, peduli dengan ekonomi. Nah, ada lain. Muhammadiyah peduli dengan kaum duafa. Itu tugas Rasul itu di surat Al-A'raf 127 atau 78 itu. Al-A'raf itu. Tugas Rasul itu selain yu'allimu alaihimul kitab, mengajarkan kitab, yuharrimu alaikumul khaba'isa wa yuhallilu alaikumut thayyibat, mengharamkan yang buruk, menghalalkan yang baik. Ada wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Nah, ini saya kira konsen program kita nanti, bapak-bapak yang anggota yang lain, kita akan ke situ. Jadi kita punya basic dasar ayat gitu. Untuk melangkah itu ada basicnya dan ada tekniknya. Selain Rasulullah itu mengajarkan Al-Quran, Al-Hadis, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, Rasul itu adalah melepaskan beban yang menghimpit manusia dan belenggu yang mengikat. Itu ekonomi, itu panti asuhan. Jadi panti asuhan itu adalah wujud dari Al-Ma'un dan wujud dari Al-Arab tadi itu. Wa yadau anhum israhum wal aglal allati kanat alaihim. Dan itulah kontribusi Muhammadiyah terhadap dunia, kontribusi Muhammadiyah terhadap kemanusiaan yang nyata. Kaum duafa dalam bentuk panti asuhan, pendidikan dalam bentuk sekolah, kesehatan dalam bentuk rumah sakit. Pertanyaannya, ada nggak yang selain itu? Organisasi yang lengkap kegiatannya ada di situ. Saya kira pasti ada sebagian. Tapi yang saya dapatkan terakhir. Sebelum Muhammadiyah umurnya lebih tua dari kemerdekaan. Itu. Kemudian Muhammadiyah adalah hasil asli dialektik antara ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan masyarakat Indonesia. Jadi yang produk asli Indonesia itu Muhammadiyah, NU, Persis, Jamiatul Wasliyah. Itu hasil dialektis. Dialektis itu ya tesis ketemu antitesis, lahir sintesa baru. Itu namanya dialektis itu. Dialektis. Pertemuan antara ayat dengan lokal bertemu. Muhammadiyah itu asli produk Indonesia. Seperti itu pula NU yang lain-lain. Adapun ideologi-ideologi lain yang datang belakangan itu impor sifatnya. Misalkan Harokah Tarbiyah itu Ikhwanul Muslimin.
Itu sebetulnya hasil dialektik di Mesir sebetulnya itu. Caplok ke sini, itu bisa pas bisa tidak. Kritikan terbesar terhadap tarbiyah itu di sana aja gagal, apalagi di sini. Masuk akal juga ya. Di tempat aslinya saja gagal, apalagi diimpor di tempat lain. Kenapa yang lain murni itu, yang misalkan ada kala salafi atau yang lain-lain itu? Karena umurnya masih pendek. Mungkin kalau 30 tahun ke depan dia juga akan mengalami dialektik dengan Indonesia, warnanya akan berubah pasti, yakin. Muhammadiyah itu sudah seperti kan udah lama, udah dari tahun 1912 dan NU 1926 gitu. Kayak begini wujudnya itu karena mengalami udah umur panjang, dialektiknya udah terjadi. Tapi kalau yang baru beberapa belum bisa disimpulkan apa-apa, baru tumbuh. 30 tahun lagi dia akan mengalami dialektik, atau 50 tahun lagi ya. Mungkin nasibnya akan sama, akan mirip-mirip dengan Muhammadiyah juga, akan mirip-mirip dengan NU, dengan Persis juga itu, yang lain juga itu. Karena baru aja itu masih saya juga Harokah itu pernah pertama kali mengikuti itu tahun 1990, Pak. Baru seabad juga belum. Sedang mengalami dialektik. Yang lain juga pasti mengalami dialektik dan ujungnya pasti akan berbeda. Nggak bisa dihindari itu. Di air gelas ada warna merah, dimasukkan warna hijau, pasti tidak akan merah beneran dan tidak akan hijau akan jadi warna lain. Itu namanya dialektik. Kalau itu masalah kimia ya. Pemikiran juga seperti itu. Saya kira ini bapak-bapak, terutama yang pimpinan cabang itu, program kita nanti yang membuat kita semangat bermuhammadiyah itu karena ada kontribusi membebaskan kaum du'afa, ada kontribusi tentang pendidikan, ada kontribusi tentang kesehatan. Kita bermain di situ aja. Masalah akidah dan ibadah saya kira udah selesai, tinggal terima saja samina wa ta'na. Tapi kita berjuang bersama-sama di hal-hal yang terlihat langsung dan terasa oleh masyarakat di sekitar kita. Bukankah khairun nas anfa'uhum linnas? Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya buat manusia. Dan kita bisa lebih banyak bermanfaat manusia kalau terikat dalam satu organisasi, bisa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.